Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada matan al-usul ats-tsalatsah. Sekarang kita masuk pada pembahasan di halaman ke-48, yaitu perkataan dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'i'il islam mithlu zakati was shaumi wal hajji wal adhani wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'i'il islam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di Madinah, jadi pembahasan hijrah sudah kita bahas, maka beliau pun diperintahkan untuk menerapkan syariat-syariat Islam seperti zakat, kemudian as-shaum. Yang dimaksud as-shaum di sini adalah puasa Ramadan, wal haji dan haji, wal adhan dan adhan, wal jihad dan jihad, wal amri bil ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam lainnya. Sebagaimana kita ketahui, perintah salat fardu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Namun belum diperintahkan untuk salat berjamaah. Belum diperintahkan salat berjamaah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi setelah sebelumnya membangun Masjid Quba. Lalu kemudian disyariatkan azan. Jadi azan ini termasuk syariat yang baru muncul pada periode Madinah. Sebagaimana kita ketahui, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan atau disarankan oleh para sahabat dengan beberapa metode sebelum disyariatkan azan. Dengan memukul nakus itu sejenis genta lonceng, seperti yang dilakukan oleh An-Nasara, atau dengan meniup buk trompet, pada saat itu terbuat dari gading gajah atau dari tanduk kerbau, sapi atau domba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hal tersebut karena yang memukul genta lonceng mirip seperti orang Nasara. Sedangkan niup buk seperti
syariatnya atau tata caranya orang Yahudi menandakan waktu ibadah mereka. Sampai kemudian ada sahabat yang bermimpi diajarkan azan, lalu diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah sahabat itu untuk beritahukan atau mengajarkan kepada sahabat Bilal, lalu sahabat Bilal yang mengumandangkan azan. Itu syariat azan. Adapun syariat puasa Ramadan baru disyariatkan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Muharram tahun kedua Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 10 yaitu hari Asyura beliau puasa, ngelihat orang Yahudi juga puasa. Kenapa ini orang Yahudi puasa? Ketika mereka ditanya, mereka jawab, "Hadza yaumun najallahu fihi Musa, fasamahu syukran lillah fasumna." Ini hari di mana dahulu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejarannya Firaun. Nabi Musa puasa karena bersyukur kepada Allah, maka kami juga berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Nahnu ahaqqu minkum bi Musa." Kami lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian. Lalu Nabi perintahkan para sahabat untuk puasa. Ini hari Asyura tahun kedua Hijriah. Bahkan sampai anak-anak pun suruh berpuasa juga. Yang sudah terlanjur sarapan pagi hari itu suruh puasa juga sampai terbenam matahari. Anak-anak nangis, kasih mainan biar berlatih berpuasa. Dari situ kemudian sebagian para ulama katakan awal mulanya Asyura diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika bulan Sya'ban turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Sya'bannya turun perintah itu, maka Ramadan tahun kedua Hijriahnya sudah mulai berpuasa Ramadan. Adapun syariat zakat, zakatul fitr, para ulama mengatakan bahwa zakatul fitr disyariatkan bersamaan dengan puasa Ramadan tahun 2 Hijriah. Zakat fitr. Jadi tahun itu pun mengeluarkan zakatul fitr. Adapun zakat mal, sebagiannya para ulama mengatakan bahwa zakat mal sudah diwajibkan semenjak periode Mekah. Namun belum disebutkan secara terperinci berapa yang harus dikeluarkan. Jadi 2,5% misalnya, itu belum ada penjelasannya, pokoknya udah keluarin harta saja. Ketika periode Madinah baru dijelaskan detail-detail rincinya. Jadi ini berarti menunjukkan bahwa kebanyakan ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat berupa amal perbuatan, itu kebanyakannya di Madinah. Disyariatkan di Madinah. Lantas kemudian haji ada yang mengatakan di antara para ulama itu sudah diwajibkan di tahun ke-9. Tahun 9. Karena ketika Makkah belum dikuasai oleh kaum muslimin, masih banyak berhala di sekeliling Ka'bah, tidak bisa terhalang untuk melaksanakan ibadah haji kaum muslimin. Karena masih ada itu syiar-syiar kesyirikan. Setelah itu dibersihkan, maka kemudian tahun ke-9 disyariatkan haji. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakan ibadah haji, belum memimpin ibadah haji. Tahun 9 haji yang pertama dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi Amirul Hajj pada haji pertama tahun 9. Lalu kemudian tahun ke-10-nya baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin pelaksanaan ibadah haji, tapi itu yang kemudian disebut dengan Hajjatul Wada'. Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dan juga haji yang terakhir kali. Karena sepulang dari haji Muharram tahun 11, Safar, Rabiul Awal, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Adapun jihad sudah diizinkan ketika tahun kedua, yaitu Perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra itu sudah dapat izin, tapi belum kewajiban. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kepada seluruh sahabat. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mengapa. Dan awal mulanya nggak mau perang, hanya ingin menghadang
rombongannya Abu Sufyan. Rombongan dagang, sekitar hanya 70 orang aja. Mereka habis berdagang dari negeri Syam mau pulang ke Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendengar berita informasi itu mengumpulkan sekitar 300 orang untuk menghadang rombongannya Abu Sufyan. Bawa harta, jadi mau diambil hartanya orang Quraisy ini. Kenapa mau diambil? Karena mereka, satu, mereka pun sudah merampas harta kaum muslimin lebih dulu. Yaitu ketika misalnya contohnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mau hijrah. Ketika mau hijrah dihalangi. Boleh hijrah, tapi hartanya tinggal di sini. Anda ini kan berdagang sukses di Mekah, kok mau bawa harta ke Madinah? Tinggalkan. Itu kan berarti diambil haknya. Ya sudah, tinggalkan. Jadi bukan, perhatikan ini, jangan sampai salah persepsi. Nanti kalau orang salah persepsi bahaya ini. Masa Rasulullah SAW merampok? Ini tidak begitu. Jadi Nabi SAW, orang Quraisy sudah lebih dulu melakukan hal-hal yang tidak semestinya kepada kaum muslimin. Harta diambil, mereka yang mau hijrah nggak boleh. Maka rombongannya Abu Sufyan hendak dicegat, diambil hartanya buat barter. Buat barter nanti misalnya ada sahabat yang mau hijrah tidak boleh, itu dibayar. Pakai harta mereka sendiri, harta orang Quraisy sendiri. Atau hartanya kaum muslimin yang mestinya itu boleh dibawa, nggak dibawa, itu barter. Namun ternyata Abu Sufyan telah mengetahui berita itu. Sehingga kemudian Abu Sufyan kirim surat ke Makkah. Kirim surat ke Makkah meminta bala bantuan. Pada saat itu Abu Jahal, Amr bin Hisham mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya sehingga terkumpul 1.300 orang. 1.300 awal mulanya. Akhirnya berangkat menuju Madinah. Ternyata Abu Sufyan berhasil menghindari kejaran kaum muslimin. Selamat. Abu Sufyan kirim surat lagi. Abu Jahal sudah berangkat dengan rombongan ini. Kirim surat lagi, kasih tahu kepada Abu Jahal, kami sudah selamat, ya silahkan Anda pulang lagi ini. Singkat cerita, surat itu diterima Abu Jahal, tapi Abu Jahal tidak mau pulang. Udah terlanjur ngumpul orang banyak ini. Dikumpulin banyak, ngapain pulang? Udah perang aja sekalian. Nah, ada sebagian dari mereka yang rombongannya ini tertinggal masih di belakang, dapat informasi bahwa ternyata Abu Sufyan sudah selamat, pulang lagi. Di sekitar 300 orang, atau ya kurang lebih sekitar 300 orang pulang lagi. Jadi sekitar 1.000 atau 900 orang tersisa. Tadinya 4 kali lipat itu jumlahnya. Pulang sekitar 300 orang, tinggal tersisa ya itu di sekitar 1.000, ya berarti 3 kali lipat lebih. Kaum muslimin pada saat itu Rasul tanya kepada para sahabat, ini bagaimana nih? Jadi misi untuk menghadang pasukannya Abu Sufyan gagal karena sudah berhasil melarikan diri. Sekarang di depan kita, di hadapan kita ada pasukannya Abu Jahal. Jumlahnya besar, lebih besar lagi. Apa kita mau perang atau mau pulang aja? Para sahabat ditanya itu. Dan pada saat itu kalau seandainya para sahabat mengatakan kita pulang aja Rasul, kita belum sanggup, jumlah kita masih sedikit, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang. Karena pada saat itu baru diberi izin, belum diwajibkan berperang, belum. Jadi kalau misalnya ada yang mau pulang, pulang, nggak apa-apa, silahkan aja. Silahkan yang mau pulang, pulang. Yang mau ikut, ikut, silahkan. Dan ternyata semuanya mereka siap untuk berperang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya kemudian terjadilah perang Badar. Sebagaimana kita ketahui dengan jumlah yang jomplang, tapi kemudian kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Jumlahnya sangat sedikit sekali. Nah ini jihad. Nah, terhitung kontak fisik langsung dengan orang-orang Quraisy di perang Badar Kubro. Sebelumnya ada pasukan-pasukan tapi belum sampai kontak fisik langsung. Tapi ini perang Badar, maka jihad mulai dari saat itu sudah diizinkan, selanjutnya diwajibkan. Artinya diwajibkan mereka yang telah tercatat namanya ke dalam nama-nama pasukan yang hendak dikirim, dia harus berangkat. Kalau tidak ada udzur harus berangkat.
Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar di sini ya, amar ma'ruf yang dimaksud adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah ditegakkan oleh penguasa, Pak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berkuasa pada saat itu, maka ditegakkan termasuk nanti al-hudud, hukuman-hukuman seperti misalnya qisas, kemudian orang yang mencuri kalau memang terbukti potong tangan, kemudian rajam kalau dia berzina sudah pernah menikah, dan seterusnya. Ini ditegakkan di Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah menjadi pemimpin, penguasa, yang bukan berarti tujuannya Rasul jadi penguasa, bukan. Jadi memang secara otomatis Nabi Rasul itu jadi pemimpin. Jadi pemimpin kaumnya, pemimpin umatnya secara otomatis. Walaupun dia bukan raja. Nah, maka oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan negara di Madinah, ya pertanyaannya, kalau definisinya negara seperti hari ini ya pasti berbeda. Tapi jelas itu menjadi negara. Orang suku Aus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suku Khazraj taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang Yahudi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian dengan mereka dan mereka mau mengikutinya walaupun nanti akhirnya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tentu ada hukuman-hukuman dan konsekuensinya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Rasul bisa menunaikannya ketika di Madinah. Waktu di Mekah hanya sekedar bilisanih, dengan lisan saja dijelaskan. Sebagian para sahabat bahkan dengan lisan nggak bisa, mereka hanya menghindar aja, fabi qalbih. Tapi ketika di Madinah, amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan dengan tangan, yang artinya dengan kekuatan dan kekuasaan. Karena pada saat itu Rasulullah SAW telah menjadi penguasa di Madinah. Jadi di sini kita perlu tahu bagaimana bahwa dakwah di Makkah lebih fokus kepada tauhid, akidah yang benar. Lalu kemudian syariat-syariat berangsur-angsur ini disyariatkan ketika pada periode Madinah. Itu artinya bahwa begitu pentingnya menanamkan akidah yang benar. Siapa orang akidahnya benar, dia diperintahkan dengan sesuatu maka dia akan menunaikannya. Dia dilarang akan sesuatu maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau akidahnya rusak, maka terjadi kerusakan. Maka oleh karena itu diantara ujiannya di Madinah ya adanya orang-orang munafik yang mereka pura-pura beriman, pura-pura Islam, padahal mereka tidak beriman. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.